Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Dalam dunia spiritual banyak yang membicarakan tentang adanya sabdo atau kata-kata yang di saat diucapkan bisa menjadi kenyataan. Sebenarnya semua orang bisa melakukan hal tersebut, tidak harus yang sering tirakat, tidak harus orang sakti, tidak harus dari keturunan mana. Kata-kata biasa itu bisa menjadi istimewa, bisa menjadi ajaib, bisa menjadi luar biasa apabila kita paham, kita tahu apa yang mendorong kata-kata itu menjadi sebuah memori atau program pada diri kita ataupun pada pikiran kita. Karena sebenarnya perjalanan hidup kita itu mengikuti program pikiran kita. Jadi apa yang panjenengan kehendaki, itulah yang akan jenengan jalani dalam kehidupan panjenengan sekarang. Nah, kata-kata biasa agar menjadi istimewa, luar biasa, dan ajaib dalam tubuh manusia itu ada salah satu pendorong energi yang bisa meningkatkan energi diri sehingga nanti hasil dari penekanan kata yang diucapkan itu akan mudah nyangkut atau akan mudah masuk dalam pemikiran seseorang. Pertama yang harus panjenengan lakukan, carilah kata-kata yang mudah dicerna oleh pikiran panjenengan, walaupun itu biasa jenengan ucapkan sehari-hari. Terkadang kita mengucapkan sesuatu dan terjadi, itu sebenarnya tidak sadar panjenengan melakukan teknik ini. Contoh di saat jenengan marah, di saat sampean dihina, sampean dicaci, sampean dimaki, sampean marah, sampean sakit hati, amarah sampean mencapai titik puncaknya, dibarengi dengan pernapasan. Di saat sampean menahan nafas, sampean mendorong dan sampean mengucapkan sesuatu, dan itu terjadi pada yang jenengan targetkan. Nah, ini sebenarnya juga teknik kalau kita pelajari, kalau kita mampu mengkajinya. Berarti yang dibutuhkan di situ adalah kekuatan energi negatif pada diri kita, yaitu amarah kita. Ternyata energinya luar biasa. Dibarengi, didorong oleh pernapasan. Nah, ini yang biasa dipakai ini nanti adalah pernapasan dada. Akhirnya naik ke pikiran dan ini terkonek
Karena orang marah itu biasanya titik fokusnya sangat tajam. Sangat tajam. Di saat titik fokus satu arah dibarengi amarah yang tinggi, didorong oleh pernapasan, apa yang jenengan ucapkan itu akan terjadi. Karena sangat mudah terkonek. Nah, itu dinamakan katanya sabdo. Nah, berarti semua orang sebenarnya bisa mempelajari. Semua orang bisa mempelajari tanpa harus punya rapalan, punya mantra, harus tirakat. Karena apa? Itu sebenarnya hanya memperkuat sugesti saja. Tetapi di saat sampean paham tekniknya, itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi buat dulur-dulur semuanya, di saat kita mampu membaca apa yang terjadi di sekitar kita, maka di situ sampean akan bisa merubah hidup panjenengan lebih cepat. Hidup panjenengan akan menjadi lebih luar biasa. Paling enak kata-kata itu di saat sampean dihina, dicaci, dimaki. Saya akan buktikan. Nah, di saat panjenengan ngomong saya akan buktikan, dibarengi amarah yang tinggi, pernapasannya juga masuk. Di situ program pikiran jenengan sudah terkunci. Pembuktian tentang apa yang direndahkan orang dari diri jenengan. Makanya banyak orang-orang sukses itu motivasinya hanya dari hinaan. Banyak orang-orang sukses yang berawal dari direndahkan. Banyak orang-orang sukses yang berawal dari dikucilkan. Makanya buat panjenengan semua ini juga jadi tolak ukur. Di saat kita dihina, di saat kita dicaci, kita dimaki, daripada kita membalas dengan amarah dan emosi kepada orang tersebut, alangkah baiknya itu kita pakai untuk afirmasi diri, untuk sugesti diri, agar tertanam dalam pikiran kita sehingga suatu saat dari langkah perjalanan kita, dari usaha kita, akan bisa membuktikan kepada orang yang menghina panjenengan itu. Itu waktu yang tepat sebenarnya. Nah, pilihlah kata-kata yang mudah dicerna. Dan jelas, jangan tidak jelas. Kalau susah, sampean tulis, sampean tempelkan di tembok atau di mana. Makanya kata-kata mutiara yang sering ditulis di taman-taman itu juga sebagai motivasi, sebagai pendorong, sebagai penyejuk diri. Makanya kata-kata biasa bisa menjadi ajaib, bisa menjadi luar biasa, bisa menjadi istimewa, bisa menjadi doa yang sangat mujarab di saat dibarengi oleh kekuatan energi diri yang tinggi dan didorong oleh pernapasan. Nah, pernapasan ini adalah mendorong atau mendongkrak energi yang ada pada diri kita. Makanya buat panjenengan yang selama ini sering berdoa ke sana kemari tapi tidak kunjung terkabul, coba pahami doa panjenengan. Apakah yang jenengan minta itu sudah sesuai dengan kebutuhan panjenengan yang benar-benar panjenengan butuhkan? Contoh, jenengan lagi
bangkrut, usaha lagi susah. Nah, di situ sampean memohonnya minta keselamatan. Ya, sampean dapat ya keselamatan. Jadi saat jenengan down, jenengan jatuh, seharusnya di situ afirmasi jenengan atau doa jenengan adalah saya harus bangkit lagi, usaha saya harus berdiri lagi. Atau bisa dibilang minggu ini, tahun ini, bulan ini saya akan memiliki ini. Walaupun itu nanti tidak sesuai dengan apa yang jenengan ucapkan, minimal jenengan mendekati apa yang jenengan harapkan. Jadi jangan sepelekan kata-kata. Karena orang yang menyepelekan ucapannya sendiri, itu akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri. Contoh, melihat yang lain sukses. Memang nasib saya seperti ini, saya terima, dijalani saja. Ya sampean akan seperti itu terus. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Karena mereka dan kita kan sama. Yang membedakan apa? Motivasinya, kepercayaan dirinya, usahanya. Gitu. Yang membedakan itu. Sehingga mereka bisa sukses, kita tidak. Berarti kita juga bisa kalau kita mau. Nah, kemauan kita inilah yang mendorong doa-doa, usaha kita menjadi kenyataan. Ini hanya sedikit motivasi. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila baik, monggo dibantu share, bagikan, sehingga kita bisa memotivasi banyak saudara-saudara kita agar lebih semangat, lebih hidup, lebih percaya diri, dan selalu menjaga ucapannya di saat melakukan atau mengeluarkan ucapan, biarlah menjadi sebuah ucapan yang positif sehingga bisa membangun dirinya sendiri. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam hormat dari Kang Tro, salam rahayu sagung dumadi.